Dan yang paling mengerikan dari semuanya ini adalah bagaimana Herman tidak berhenti pada pembunuhan saja. Dalam beberapa kasus, setelah melakukan pembunuhan, dia menghubungi keluarga korban. Rex menceritakan kepada orang tua korban dengan detail tentang bagaimana putri mereka dibunuh. Percakapan ini bukan hanya menunjukkan sisi keji dari si pelaku, tapi juga menunjukkan betapa dingin dan tak punya perasaannya pria ini. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan kalian pergi ke sebuah tempat, misalnya ke pantai favorit kalian untuk berlibur dan rehat sejenak dari rutinitas yang monoton, ke sebuah pantai yang kalian anggap sebagai surga yang indah dan penuh ketenangan, di mana kalian bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang kalian cari. Tapi tanpa kalian sadari, tempat itu juga ternyata neraka yang telah menelan banyak korban jiwa, dan penyebabnya adalah pembunuhan yang ternyata pelakunya selalu berkeliaran di pantai itu tanpa disadari oleh siapapun, karena pelaku ini sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Dan ini dia pantai Gilgo di Long Island, New York. Pantai ini terkenal dengan keindahan dan ketenangannya, dan karena itu dia telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan penduduk lokal untuk berselancar atau sekedar mencari ketenangan. Tapi siapa sangka, bagi beberapa orang, pantai ini juga telah menjadi tempat peristirahatan terakhir yang sangat tragis. Ini adalah cerita tentang Rex Heuermann, seorang pria yang dicurigai sebagai dalang dari serangkaian pembunuhan yang dikenal sebagai Gilgo Beach Murders. Sebuah mimpi buruk yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Rex Heuermann adalah seorang arsitek yang tinggal di Long Island. Mendengar kata arsitek, pikiran kita pasti tertuju ke orang yang memiliki kecerdasan, memiliki keahlian, memiliki ketelitian, dan kemampuan matematis, dan juga dimiliki oleh Rex Heuermann. Perilakunya tampak seperti warga biasa. Namun, di balik penampilannya yang santun, dia adalah iblis yang telah merampas kehidupan dan kebahagiaan banyak orang. Heuermann dituduh melakukan serangkaian pembunuhan terhadap sedikitnya 10 perempuan, dan sebagian besar dari korbannya ini adalah pekerja seks komersial atau PSK. Modus operandinya sangat terstruktur dan penuh perhitungan yang menunjukkan kecerdasan tapi sekaligus kekejaman yang sangat mengerikan. Dalam modus operandinya, Heuermann biasanya menghubungi para korbannya ini melalui layanan online, kemudian mengatur pertemuan di lokasi terpencil. Setibanya di sana, kalian bisa bayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Yap, dia berubah menjadi seorang predator, seorang psikopat yang menghabisi korbannya dengan cara yang sangat kejam. Alat-alat yang digunakan dalam kejahatannya termasuk tali atau alat pengikat untuk melumpuhkan korbannya, pisau yang tajam untuk menimbulkan luka yang fatal, dan plastik atau karung yang digunakan untuk membungkus mayat korbannya itu, untuk kemudian lalu dibuang. Semua alat ini dipilih dengan sangat hati-hati untuk memaksimalkan penderitaan korbannya sekaligus menyembunyikan jejak dari pihak kepolisian. Korban-korban Heuermann ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tanda-tanda penyiksaan fisik terlihat dengan sangat jelas. Luka sayatan yang dalam dan tusukan yang menghiasi seluruh tubuh korban. Memar-memar akibat cekikan serta tanda-tanda trauma lainnya. Setelah membunuh mereka, Heuermann lalu membungkus tubuh-tubuh tak bernyawa ini dengan plastik hitam, lalu membuangnya di area pantai Gilgo Beach. Dan yang paling mengerikan dari semuanya ini adalah bagaimana Heuermann tidak berhenti pada pembunuhan saja. Dalam beberapa kasus, setelah melakukan pembunuhan, dia menghubungi keluarga korban. Rex menceritakan kepada orang tua korban dengan detail tentang bagaimana putri mereka dibunuh. Percakapan ini bukan hanya menunjukkan sisi keji dari si pelaku,
tapi juga menunjukkan betapa dingin dan tak punya perasaannya pria ini. Kalian bayangkan setelah korbannya dihabisi, lalu telepon genggam korbannya ini digunakan oleh si pelaku ini untuk menelpon keluarganya. Yang mungkin waktu itu ibu si korban ini lagi cemas menunggu anak perempuannya yang belum juga pulang. Lalu tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor telepon si anak. Baru saja rasa gembira itu mulai muncul. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang pria. "Halo ibu, selamat pagi. Saya hanya mau menyampaikan bahwa anak ibu sudah saya bunuh. Saat saya menelpon ini, itu berarti dia sudah tidak bernyawa." Si ibu pasti langsung jatuh pingsan mendengar kabar yang mengerikan itu. Kasus pembunuhan di Gilgo Beach mulai terungkap ketika polisi menemukan serangkaian mayat yang terkubur di sepanjang pantai. Korban pertama yang ditemukan adalah bernama Jessica Taylor yang tubuhnya dimutilasi dengan cara yang sangat sadis pada tanggal 26 Juli tahun 2003. Sebagian besar tubuh Jessica ditemukan di sebuah area hutan di Monroeville. Namun beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 2011, bagian tengkoraknya ditemukan terkubur di Gilgo Beach. Jessica adalah seorang pekerja seks yang berusia 20 tahun, yang terakhir terlihat di Manhattan sebelum dia dibunuh dengan kejam oleh pelaku. Selain Jessica, korban lainnya bernama Valeria Mack, seorang wanita yang berusia 24 tahun, yang juga bekerja sebagai PSK. Valeria dilaporkan hilang pada tahun 2000. Sebagian besar tubuhnya juga ditemukan di Monroeville dan potongan tubuh lainnya ditemukan di pantai Gilgo Beach pada tahun 2011. Dan kasus yang lebih baru adalah korban bernama Amber Costello, seorang wanita yang berusia 27 tahun yang dilaporkan hilang pada tanggal 2 September tahun 2010. Amber tinggal di West Babylon dan menurut penyelidikan, dia terakhir terlihat hidup saat meninggalkan rumahnya untuk menemui seorang pelanggan. Amber ditemukan tewas dan tak lama kemudian tubuhnya ditemukan terkubur di antara pepohonan di Gilgo Beach. Ini adalah beberapa dari sekian banyak korban kekejaman Rex Heuermann. Dan dari rentang waktu peristiwa pembunuhan itu terjadi sampai ditemukan potongan-potongan tubuh korban ini menunjukkan bahwa pelaku ini sudah lama menjalankan aksinya dan selama itu jejaknya tak terlacak. Penemuan jenazah-jenazah ini memicu investigasi yang panjang dan sulit bagi pihak kepolisian. Selama bertahun-tahun, penyidik berusaha keras untuk menghubungkan titik-titik dari semua bukti yang ditemukan. Namun, dengan kelihayannya, Heuermann berhasil menghindar dari radar polisi selama lebih dari 1 dekade. Akhirnya, penyelidikan forensik dan jejak digital yang terkumpul berhasil menuntun aparat ke satu nama, yaitu Rex Heuermann. Pada bulan Juli tahun 2023 yang lalu, Rex Heuermann akhirnya ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan terhadap beberapa wanita, termasuk Jessica Taylor, Valeria Mack, dan Amber Costello. Keluarga Rex sangat terkejut mendengar penangkapan ini, mengingat Rex dikenal sebagai pria yang sangat pendiam dan pekerja keras. Istri dan anak-anaknya sulit untuk mempercayai bahwa pria yang mereka kenal selama ini adalah seorang pembunuh berantai. Penangkapan Heuermann menjadi titik balik dalam kasus ini dan memberikan secerah harapan bagi keluarga para korban yang selama ini menunggu keadilan. Namun, meskipun sudah ditangkap, banyak yang masih bertanya-tanya tentang berapa banyak korban yang sebenarnya. Dan apakah keadilan akan benar-benar tercapai? Kasus ini sangat kompleks. Heuermann dihadapkan pada berbagai dakwaan, termasuk pembunuhan berencana dan pembunuhan berantai. Proses pengadilan akan jadi panjang dan penuh tantangan, terutama dalam membuktikan setiap dakwaan, mengingat kurangnya saksi hidup dan bukti langsung. Namun, jejak digital
yang mengaitkan Herman dengan para korban, serta pola luka yang konsisten akan jadi kunci bagi jaksa untuk memperkuat dakwaannya. Pengacara keluarga korban juga memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Mereka mendesak agar pengadilan tidak hanya fokus pada hukuman, tapi juga pada pemahaman tentang bagaimana seorang individu bisa berubah menjadi predator, menjadi seorang psikopat yang begitu kejam, serta bagaimana mencegah hal-hal serupa terjadi di masa depan. Kisah Gilgo Beach Murders adalah pengingat akan sisi gelap manusia yang bisa muncul di tempat yang tak terduga. Sementara pantai ini tampak tenang di permukaan, kengerian yang tersembunyi di bawahnya akan selalu menjadi bagian dari sejarah yang kelam. Saat kasus ini berlanjut di pengadilan, banyak yang berharap bahwa keadilan untuk para korban dan keluarganya akhirnya bisa terwujud. Itulah cerita aksi keji dari seorang arsitek sekaligus psikopat, Rex Heuermann. Bagi kalian yang punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal berikutnya. And see you.